Sekolah kami bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah bagi berbagai macam kehidupan. SMP Al-Furqan Palembang sebagai sekolah adiwiyata senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar taman, di sini kami belajar tentang siklus hidup, pentingnya menjaga lingkungan dan nilai-nilai gotong royong. Di SMP IT Al-Furqan Palembang, kami dididik untuk selalu sadar bahwa aksi kecil kita dapat membuat perubahan besar, seperti membuang sampah pada tempatnya. SMP Islam Terpadu Al-Furqan Palembang sebagai sekolah adiwiyata bergerak bersama menanam pohon. Menghemat air dan energi. Kami adalah generasi yang peduli dan beraksi. Al-Furqan, pembeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me tell you something about SMP IT Al-Furqan Palembang. Sekolah ini pencetus rasa keingintahuan, pencetus keinginan untuk menjadi yang terbaik, yang dibahan bakari oleh keberanian, kepemimpinan, dan pengetahuan. Mendorong kami hingga batas kemampuan kami untuk menjadi versi terbaik diri kami. Sekolah ini membukakan banyak pintu kesempatan yang kami kira tidak akan pernah kami dapatkan. Kami bertemu dengan Ustadz dan Bunda yang berdedikasi dan selalu mendukung kami dan selalu memberikan yang terbaik. Kami juga bertemu teman-teman yang mempunyai semangat yang sama untuk berprestasi. Dan kami akan membuat kedua orang tua kami bangga dan menghilangkan kekhawatiran mereka. Karena kami tahu kami berada di jalan yang benar untuk mencapai kesuksesan kami di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Nah, kalian jangan ragu lagi ya. Yuk daftar SMP IT Al-Furqan dan scan barcode-nya sekarang juga. Dan kalian akan dibawa ke keputusan terbaik di hidup kalian. Al-Furqan, pembeda. Furqaners, selamat datang di Al-Furqan Chit-Chat, ruangan seru kita untuk ngobrolin karya, cerita, dan inspirasi dari siswa dan guru-guru hebat di SMP Al-Furqan Palembang. Saya Muhammad Raka Zakir Rahman dari Kementerian Teknologi Family Oasis SMP Al-Furqan Palembang siap nemenin kalian dalam obrolan ringan tapi bermakna. Mulai dari karya seni, literasi, sampai kisah-kisah Islami yang keren banget. Karena di sini kita bukan cuma ngobrol, tapi juga belajar menebarkan kebaikan bersama-sama. So, duduk yang tenang ya. Yuk kita mulai episode hari ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambut Humay yang akan menampilkan drama berjudul Hansel dan Gretel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Faihaziah Humaira. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng klasik dari Jerman yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dongeng ini berjudul Hansel dan Gretel. Penasaran kan? Dengerin sampai habis ya. Dahulu kala di sebuah desa kecil di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang penebang kayu bersama kedua anaknya, Hansel dan Gretel, serta seorang ibu tiri yang berhati jahat. Rumah mereka sangat sederhana, dapur sering kosong, dan hanya menyisakan roti kering yang bahkan tak cukup untuk mengisi perut. Pada suatu malam yang dingin, ibu tiri itu berbicara dengan nada dingin yang menusuk hati. Kita tidak punya cukup makanan, lebih baik anak-anak itu kita tinggalkan di dalam hutan.
Dengan begitu, kita tidak akan kerepotan lagi. Tapi mereka anak-anakku, bagaimana kalau mereka tersesat? Ujar sang ayah. Kita tidak punya pilihan. Ayah hanya bisa terdiam. Air matanya terus menetes, namun ia tak dapat melawan. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Hansel mendengar semua percakapan itu. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Hansel diam-diam keluar rumah dan mengumpulkan kerikil putih yang berkilauan di tanah. Keesokan paginya, ayah mengajak Hansel dan Gretel pergi masuk ke dalam hutan. Burung-burung berkicau, dedaunan bergoyang ditiup angin, sedangkan Hansel sedang sibuk menjatuhkan kerikil satu persatu di jalan. Hansel, kamu sedang apa? Ragu Gretel. Tenanglah adikku, aku sudah punya rencana. Hari itu, ayah meninggalkan mereka begitu saja di dalam hutan. Matahari tenggelam, hutan berubah gelap. Namun, saat cahaya bulan bersinar terang, kerikil putih itu berkilauan di tanah selayaknya bintang di bumi. Hansel dan Gretel mengikuti jejaknya hingga mereka sampai di rumah. Namun, saat ibu tiri itu melihat mereka sampai di rumah dengan selamat, ibu tiri itu sangat marah. Dasar anak nakal, besok kalian harus pergi lebih jauh lagi. Malam itu, Hansel ingin mengumpulkan kerikil lagi. Namun, pintu rumah terkunci rapat. Ia hanya bisa memasukkan sepotong roti kering ke dalam saku celananya. Keesokan harinya, mereka kembali dibawa masuk ke dalam hutan. Kali ini, Hansel menjatuhkan remah-remah roti di sepanjang jalan. Hansel, apa itu cukup? Ragu Gretel. Kita harus percaya, Tuhan pasti menolong kita. Namun, saat mereka ingin pulang, remah-remah roti itu telah habis dimakan burung. Tak ada jalan kembali, mereka tersesat. Malam berganti hari, perut mereka lapar, kaki mereka gemetar. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat cahaya terang. Mereka mendekat, dan apa yang mereka lihat sungguh menakjubkan. Sebuah rumah kecil berdiri di tengah hutan. Tapi, itu bukan rumah biasa. Dindingnya terbuat dari kue, atapnya dari coklat, dan jendelanya dari gula-gula. Dengan gembira, mereka memakan kue itu. Wah, rumah ini bisa dimakan. Akhirnya kita menemukan makanan, ujar Gretel. Namun, saat mereka memakan atap rumah itu, tiba-tiba pintu rumah itu berderit, terbuka, dan keluarlah seorang nenek dengan tongkat di tangannya. Hai anak manis, masuklah, ada makanan lezat di dalam. Hansel dan Gretel yang kelaparan tak sadar, nenek itu adalah seorang penyihir jahat. Saat Hansel dan Gretel tertidur, Hansel tidak sadar ia telah dimasukkan ke dalam kandang besi. Aku akan menggemukkanmu, lalu makanmu, ujar sang nenek sambil tertawa jahat. Kamu tidak akan berhasil. Sementara Hansel dikurung, Gretel disuruh untuk membersihkan rumah dan memasak. Hari demi hari berlalu. Hari demi hari berlalu. Setiap nenek itu menyuruh Hansel mengulurkan tangan, Hansel yang cerdik mengulurkan tulang ayam agar terlihat kurus. Mengapa kau tidak gemuk-gemuk juga? Cukup, besok aku akan memangkahmu. Akhirnya, nenek itu kehabisan kesabaran. Keesokan paginya, nenek itu menyalakan oven besar. Api menyala terang, panas menyengat. Gretel, lihat oven itu, sudah panas atau belum? Saya tidak tahu nenek, bagaimana cara mengeceknya? Dasar anak nakal, begini caranya.
Saat sang nenek sedang mengecek oven dan bungkuk, dengan cepat Gretel mendorongnya masuk ke dalam oven. Brak! Suara pintu oven tertutup rapat. Nenek itu pun hangus dan tidak pernah kembali lagi. Dengan segera, Gretel membebaskan Hansel yang ada di dalam kandang. Mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Di dalam rumah nenek itu, mereka menemukan peti yang berisi emas dan permata. Dengan gembira, mereka membawanya pulang. Di dalam rumah, ayah menyambut mereka dengan air mata. Maafkan ayah, anak-anakku. Mulai sekarang, mari kita hidup bahagia sambil saling menyayangi. Tidak apa-apa ayah, yang penting kita bersama. Sejak hari itu mereka hidup bahagia selamanya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan mudah percaya kepada orang yang kelihatannya baik tapi bisa saja berbahaya. Sekian dari saya Faiha Haziah Humairah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa banget ya cerita yang disampaikan Umay tadi. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari bisa menambah ilmu, semangat, dan juga iman kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan sebarkan kebaikan dari Al-Furqan Chit-Chat. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita dan inspirasi yang lebih seru lagi. Saya Muhammad Al-Zakir Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Furqaners, saya Muhammad Arfa Hamiza. Saya Muhammad Sadiq Al-Kawarizmi. Yuk ikuti cerita kami menjadi siswa full day dan asrama di SMP IT Al-Furqan Palembang. Banyak siswa yang khawatir tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran. Kami salah satunya, tapi sekarang tidak lagi. Mau tahu kenapa? Menjadi hafiz Quran diawali dengan kemauan yang besar. Dan terima kasih kepada SMP IT Al-Furqan Palembang, Full Day and Boarding School, yang membuat kami mempunyai fondasi yang kuat, sehingga kami semakin yakin dan percaya bahwa kami bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dengan bantuan Ustadz dan Bunda, kami bisa mengembangkan kemampuan kami, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan tetap mempunyai karakter Islami. Di SMP IT Al-Furqan Palembang, kami tidak hanya menggunakan kurikulum nasional, tapi kami juga menggunakan kurikulum JSIT yang membuat kami bisa semakin dekat dengan Al-Quran. Dengan fondasi yang kuat ini, kami dapat melangkah dengan percaya diri menuju masa depan yang cemerlang dan menjanjikan. Dan inilah kami, dengan semangat dan sukacita, kami siap untuk memulai babak berikutnya dalam perjalanan kami. Semua berkat dukungan penuh dari SMP IT Al-Furqan Palembang. Dorong masa depanmu untuk menjadi pelajar yang terampil dan mencintai Al-Quran. Dengan SMP IT Al-Furqan Palembang, Full Day and Boarding School, Al-Furqan